Sementara itu, warga Batu Jajar antusias menyaksikan upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski cuaca panas, warga tetap bersemangat untuk berkumpul di Pusdiklat Pasus Kopassus. Beberapa di antaranya bahkan membawa anak-anak. Untuk mengamankan jalannya acara, rekayasa arus lalu lintas diterapkan di Jalan Cimareme, Batu Jajar. Masyarakat juga diimbau mencari jalur alternatif demi menghindari kemacetan. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat juga menjadi ajang uju kekuatan terbesar TNI dalam beberapa tahun terakhir. Momen ini ditandai dengan unjuk kekuatan yang memperlihatkan sinergi 3 matra TNI, yaitu adalah darat, laut, dan udara dalam sebuah rangkaian atraksi militer spektakuler. Kekuatan 3 matra TNI menampilkan kemampuan terbaik mereka yang telah dipersiapkan secara matang dan menggambarkan profesionalisme serta kesiapsiagaan TNI dalam menjalankan tugas strategis di berbagai medan operasi. Atraksi gabungan kemampuan tempur TNI di darat, laut, dan udara yang dipertunjukkan antara lain ada flypass pesawat tempur, serbuan regu komando, terjun operasi khusus, tembak berhadapan, serbuan gedung, terjun satwa, hingga operasi darat gabungan. Melibatkan lebih dari 20.000 personil dari 3 matra dan ratusan alutsista canggih, atraksi ujuk kekuatan ini menjadi salah satu pameran kekuatan militer terbesar TNI di era modern. Kita saksikan bersama di layar amunisi atau kendaraan taktis, pengiriman bantuan kemanusiaan atau pasukan. Ada kejadian tak biasa di tengah upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang baru saja tiba tampak tidak menyalami Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Wapres Gibran yang baru tiba di lokasi upacara terlihat tidak mendatangi dan menyalami AHY yang berdiri bersama jajaran menteri lainnya seperti Pratikno, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. AHY pun tampak hanya menatap Gibran yang melewatinya. Gibran justru langsung menghampiri dan menyalami Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kasau Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono, dan Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak yang berada di jajaran tengah kursi VIP. Ini berbeda dengan perlakuan Presiden Prabowo Subianto saat tiba di lokasi upacara. Prabowo terlihat menyalami satu persatu tamu di barisan depan, mulai dari jajaran menteri termasuk AHY, para kepala staf TNI, serta para pejabat lainnya. Kejadian ini memicu tanda tanya apa dan mengapa Gibran tidak menyalami AHY di acara tersebut hingga memunculkan isu keretakan antara keduanya. Sambut HUT ke-80 RI, warga di Pasuruan, Jawa Timur membuat ribuan lampion berbentuk ubur-ubur. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Belum kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. halal, nggak ada kompromi.
Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Oh, cuma 1% babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kandungan. Inside Story di Sindo News TV. Terima kasih masih di Sindo Malam pemirsa. Meski 80 tahun Indonesia merdeka, sayangnya pembangunan belum juga merata. Seperti yang dialami warga pelosok Desa Lasa, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Warga sakit harus ditandu sejauh 30 km akibat kondisi jalan rusak berat. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang warga yang sakit terpaksa ditandu sejauh 30 km melalui hutan dan gunung menuju puskesmas. Kejadian memilukan ini terjadi di Desa Lasa, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Puluhan warga bergantian menandu pasien dengan alat seadanya, melewati lereng-lereng gunung dari siang hingga malam hari, dengan penerangan seadanya dan penerangan beberapa lampu motor. Pasien yang ditandu tersebut bernama Enos, 41 tahun. Ia sempat dirawat di puskesmas, kemudian langsung dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Mamuju karena kondisi pasien sakit parah. Pasien terpaksa ditandu keluarga karena akses jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali. Jadi momen pemerintah provinsi maupun pemerintah nasional agar jadi memperhatikan lagi jalan di Kecamatan Kalumpang, karena saya katakan bahwa kejadian ini bukan pertama kali, ini sudah kejadian yang berulang kali terjadi di Kecamatan Kalumpang. Kondisi seperti ini sudah dialami warga di Kecamatan Kalumpang secara turun-temurun. Setiap warga sakit ditandu sejauh puluhan kilometer. Meski Indonesia sudah 80 tahun merdeka, namun nyatanya pembangunan belum juga merata ke seluruh negeri. Warga berharap pemerintah daerah maupun pusat segera memperbaiki akses jalan demi kesejahteraan warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan.